surgawi yang murni yang disampaikan dan yang kami terima. Bapak, kami menyerahkan seluruh acara Komsel Potluck pada malam hari ini. Biarlah kemuliaan dan kedahsyatan-Mu menyertai kami semua. Dengan hanya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Malam ini kita mau sama-sama belajar dengan judul Buah yang Baik. Buah yang baik. Kita mau lihat bersama Matius 7, 17 sampai 23. Matius 7, 17 sampai 23. Oke, kita mau baca bersama ya. Satu, dua, tiga. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini mungkin saudara sering baca ayat-ayat ini. Di ayat yang 19, Yesus berkata bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini berbicara mengenai kita semua, saudara ya. Jadi di sini pohon adalah kita semua. Jadi kalau tidak menghasilkan buah, dibuang ke dalam api artinya dibuang atau dimasukkan ke dalam api neraka. Nah jadi di sini Tuhan menggunakan pohon, buah untuk membicarakan tentang identitas rohani kita semua. Bukan hanya tentang menghasilkan buah yang baik, tapi bagaimana kita menjadi pohon yang baik. Pertanyaannya untuk diri kita masing-masing, pohon yang bagaimanakah kita semua, masing-masing kita? Pohon yang seperti apa? Buah yang dihasilkan itu berdasarkan jenis pohonnya kan? Kalau buah mangga ya pasti dari pohon mangga. Kalau buahnya jelek ya pasti pohonnya kurang bagus dan sebagainya. Lalu setelah Tuhan Yesus berbicara mengenai pohon dan buah di ayat 21 sampai 23, Yesus berbicara mengenai orang-orang yang mengaku atau klaim namamu. Saya kan sudah melakukan mujizat demi namamu dan sebagainya. Ini mereka di hadapan Tuhan mereka claiming atau mengaku. Tapi berdasarkan sudut pandang diri sendiri. Mereka mencari pengakuan dan upah atas semuanya itu. Ironinya Tuhan berkata tidak mengenal mereka. Maka kita harus menjadi pohon yang dikenal Tuhan. Saudara pasti pernah kan ke supermarket atau misalnya ke pasar gitu. Lalu saudara beli buah, waktu dipilih di tokonya buahnya dari luar kelihatannya enak, bagus. Tapi ternyata pas dibawa pulang ke rumah, saat dibuka mau dimakan, ih kok nggak manis, kok nggak enak, atau ada ulatnya. Tapi pernah juga kan, misalnya saudara mau beli buah, tampilannya nggak bagus, nggak menarik. Tapi pas dibuka, ih kok enak ya rasanya. Siapa yang pernah seperti itu? Hmm? Atau saudara tidak pernah beli buah?
Pasti pernah kan? Saya pribadi pun pernah, ya kan? Nah, jadi yang penting untuk Tuhan adalah buah yang berkenan. Nah, ini yang tadi kita baca, ini kan Matius 7:21-23 tadi ini bukankah sangat menyeramkan, Saudara? Ini kan berbicara mengenai orang percaya, lingkupannya orang percaya dan mereka itu melakukan semua pekerjaan Tuhan loh. Lingkupannya dalam kehidupan bergereja, kehidupan iman, tapi tidak dikenal Tuhan. Nah, pertanyaannya ini apa? Dulu jujur saya bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Kenapa nggak dikenal? Bukankah mereka melakukan pekerjaan Tuhan? Kan kita tahu kuncinya melakukan kehendak Bapa. Tapi kehendak Bapa yang seperti apa? Gitu. Sampai benar-benar kita yakin bahwa kita itu dikenal Tuhan, Saudara. Dan buah-buah yang kita lakukan pun buah-buah yang dikenal dan berkenan bagi Tuhan. Rasul Paulus di kitab Galatia berbicara mengenai buah-buah. Dia berbicara ada buah daging dan buah roh. Nah, Saudara boleh tulis dulu buah-buah roh ditulis di Galatia 5:16-26 ya. Nah, pertanyaannya gini, itu kan buah-buah ini kan adalah eh, bantuan untuk kita mengecek atau memeriksa diri kita, betul nggak Saudara? Itu kan seperti sebuah gejala. Jadi kalau misalnya sakit kan ada list gejalanya kan untuk tahu kondisi tubuh kita. Nah, buah-buah roh dan buah-buah daging ini seperti gejala yang kita keluarkan gitu loh. Buat untuk tahu kita ini pohon yang seperti apa. Nah, jadi sebenarnya kalau kita baca Galatia 5 ini, kita bisa ngecek diri kita masing-masing. Kita ini pohon yang baik atau pohon yang tidak baik dalam keseharian kita. Selama 24 jam, buah-buah apa yang kita hasilkan? Baik melalui tindakan, baik melalui ucapan kita. Apakah buah-buah yang kita hasilkan adalah buah yang baik atau buah yang tidak baik? Tidak mungkin kita bilang, oh saya nggak tahu. Nurani kita akan memberitahu kita, Saudara. Apakah kita dapat menghasilkan buah yang berkenan bagi Tuhan? Makanya kita harus memeriksa diri kita masing-masing. Bukan periksa sesama ya, itu jatuhnya menghakimi Saudara. Tapi periksa diri kita masing-masing. Apakah saya menghasilkan buah-buah roh atau saya menghasilkan buah-buah daging? Nah, kalau kita masih terus sudah tahu nih, oh saya masih daging. Tapi kita nggak mau berubah, akhirnya akan masuk kemana Saudara? Neraka. Jadi ini hal yang sangat serius. Ini hidup dan mati kita semua. Jika kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan menjadi orang yang ditulis di Matius 7:21-23 ini. Orang-orang yang tidak dikenal Tuhan. Walaupun mereka bilang, oh Tuhan, saya sudah melakukan ini untuk demi namamu, dalam namamu. Saya sudah melakukan ini, melakukan itu dalam namamu. Tapi ternyata Tuhan tidak menyukai buah-buah yang mereka lakukan. Dan Tuhan bahkan tidak mengenal dan menyebut mereka pelaku kejahatan. Yang menyeramkan Saudara, sekali lagi buah-buah yang disebutkan, yang mereka claiming atau mereka eh, apa ya, mereka akui kepada Tuhan dari sudut pandang mereka sendiri, ini adalah buah-buah yang dilakukan di dalam kehidupan rohani. Setuju nggak? Mereka nggak ngomong soal buah-buah yang sekuler loh. Mereka nggak bilang, Tuhan saya sudah menghasilkan uang. Tidak. Mereka bicara konteksnya adalah kehidupan iman. Coba kita lihat di ayat 21, 22 ya coba, dari 22. Tuh, kalau kita lihat konteks yang mereka bilang, ini kan mereka kan claiming atau mereka kayak minta upah kepada Tuhan. Mereka bilang, Tuhan saya sudah melakukan ini itu, buah-buah mereka kan. Kalau kita lihat konteksnya ini adalah kehidupan rohani saudara. Bernubuat, menginjil pun bernubuat. Saudara sharing firman itu bernubuat, ya kan? Bernubuatnya bukan sembarangan loh. Di dalam nama siapa saudara? Demi nama siapa? Nama Yesus kan? Lalu mereka juga mengusir setan. Berarti setannya keusir kan? Mereka kan berani claiming berarti artinya setannya keusir gak? Setannya keusir. Dilakukan juga demi namamu. Lalu mengadakan banyak mujizat juga demi namamu. Ini adalah perkara rohani semuanya. Yang dilakukan dalam lingkupan iman. Atau di gereja. Atau pelayanan. Bukankah ini serem saudara? Ini serem loh kalau menurut saya sangat, buat saya pribadi saya serem saudara. Saya gemetar gitu, saya benar-benar takut gitu. Tapi kenapa Tuhan menolak?
Ini yang harus sangat kita perhatikan. Dan ini menjadi peringatan untuk kita semua. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang ditolak Tuhan. Maka kita harus pastikan buah-buah yang kita hasilkan adalah buah yang baik, bukan di mata kita, bukan di sudut pandang manusia, tapi buah yang baik dari sudut pandang Tuhan. Yang Tuhan akui dan Tuhan kenal. Poin besar pertama, daging. Dalam bahasa Inggris, flesh. Di Galatia 5, kata daging digunakan sebagai lawan kata dari kata roh. Bahkan dikatakan keduanya saling berlawanan. Seperti minyak dan air. Tidak bisa bersatu. Ya. Daging versus roh. Keduanya saling berlawanan, tidak pernah bisa bersatu. Tanpa roh atau Roh Kudus, ya ini bukan roh yang lain, ini Roh Kudus, kita tidak dapat melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan kehendak Bapa. Mereka yang menghasilkan buah-buah yang jahat tidak dapat melakukan kehendak Bapa. Mereka yang menghasilkan buah-buah yang jahat tidak dapat melakukan kehendak Bapa. Jadi daging tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Ini mutlak saudara. Daging tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Apakah itu daging? Ya. Secara hurufiah, ya itu adalah daging jasmani kita. Ini kan, kita kan daging ini saudara ya. Tapi secara alkitabiah, daging itu berbeda daripada roh. Tuhan menciptakan Adam, membentuknya dari debu halus. Lalu Tuhan memberikan nafas kehidupan sehingga ia menjadi makhluk hidup. Adam, debu halus ditambah nafas kehidupan. Barulah Adam menjadi makhluk hidup. Ya, ini formulanya. Ya, kita semua udah tahu, ini dasar kan? Di saat manusia menerima nafas kehidupan, maka ia menjadi anak Tuhan yang sejati. Nafas kehidupan adalah roh. Roh Tuhan. Ini adalah roh Tuhan. Saat ini, siapakah kita? Apakah kita? Apakah kita manusia dari debu tanah? Atau kita manusia yang daging? Atau kita makhluk hidup? Jawabannya dari buah yang saudara hasilkan. Jadi kan orang pasti, oh tentu saya makhluk hidup dong. Saya jadi orang Kristen sudah bertahun-tahun, saya terima firman, saya melayani. Ingat sekali lagi saudara. Matius 7, 21-23, semua pun berkata seperti itu tapi tidak dikenal Tuhan. Serem gak coba? Orang Kristen pasti ngomong kan, oh saya makhluk hidup. Aku percaya Yesus, aku sudah ini, aku sudah itu. Tapi Tuhan bilang gak kenal. Semua dari buah-buahnya. Perbedaannya, apakah hari ini kita hidup berdasarkan nafas kita sendiri, berdasarkan daging kita sendiri, atau kita hidup berdasarkan nafas kehidupan? Itu perbedaannya saudara. Adam diberikan nafas Tuhan. Setuju? Betul kan? Di Taman Eden. Tapi ia memilih untuk mengikuti kehendak dan pemikirannya sendiri. Dia bukan belum terima loh saudara. Dia sudah terima nafas kehidupan. Tapi dia memilih untuk mengikuti kehendak dan pemikirannya sendiri. Adam memutuskan berdasarkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ia telah mendengar perkataan ular dan terpengaruh
oleh perkataan ular atau iblis. Ular merupakan rupa kedagingan. Ular merupakan rupa kedagingan. Bayangin saudara, Adam itu nggak sembarangan loh. Dia itu manusia pertama di mata Tuhan, makhluk hidup pertama di mata Tuhan, yang langsung berbicara dengan Tuhan. Yang mendapatkan hikmat yang super luar biasa. Tapi dia juga bisa jatuh, saudara. Siapa kita? Kalau kita merasa diri kita hebat. Mereka yang mendengar dan taat kepada perkataan ular menjadi seperti binatang tanpa roh Tuhan. Atau nafas kehidupannya hilang. Dan inilah kondisi kejatuhan manusia, yaitu daging. Kalau roh Tuhan hilang, jadi daging. Hanya daging saja saudara. Kejadian 6 ayat 3, Kejadian 6 ayat 3, kita mau baca bersama ya. Satu, dua, tiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120. Ini adalah kondisi di zaman Nuh ketika orang-orang jatuh dalam dosa. Di mata Tuhan mereka jadi apa? Daging. Walaupun dari luar ya rupanya sama aja, tetap manusia kan gak berubah jadi monster. Tapi di mata Tuhan mereka hanya daging tanpa roh Tuhan. Apa itu? Siapa itu manusia daging? Mereka yang berdiri melawan kehendak Tuhan dan menolak Tuhan. Sekali lagi, siapa itu manusia daging? Mereka yang berdiri melawan kehendak Tuhan dan menolak Tuhan. Roma 8 ayat 8. Kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mungkin kita, oh saya bukan manusia daging. Saya mah nggak nolak Tuhan, saya percaya Yesus kok. Saya juga tidak berdiri melawan Tuhan, saya cinta Yesus. Semua orang percaya pasti akan berkata demikian saudara. Sekali lagi ingat pengakuan tadi Matius 7, 21-23. Di saat kita melayani, di saat kita menjalani kehidupan iman, di saat kita hidup bergereja, itu bagus. Tapi jika semuanya itu dilakukan dengan kedagingan kita, maka kita menjadi musuh Tuhan dan tidak dapat menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi seperti yang ditulis di Matius 7, 21 sampai 23. Jadi melayani ya melayani saudara. Di gereja iya, datang beribadah iya, rajin iya. Tapi dilakukan dengan apa tadi? Daging. Semuanya tidak diakui oleh Tuhan. Di Matius 7 ayat 22, tadi dikatakan akan banyak di hari akhir, di saat penghakiman terakhir, akan banyak orang yang claiming, self-claiming kan, mengaku-ngaku berdasarkan sudut pandang diri sendiri. Aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu. Dalam namamu Tuhan, aku sudah dikatakan banyak. Kata banyak dalam bahasa Yunani adalah polus. Polus artinya jumlah yang sangat banyak sekali. Alias mayoritas. Mayoritas. Banyak sekali. Artinya mereka yang benar-benar Tuhan kenal dan Tuhan akui jumlahnya banyak apa sedikit kalau gitu? Sedikit. Kembali lagi ke yang sering kita pelajari tentang orang yang tersisa, saudara. Jadi jangan pernah kita merasa kita aman. Adam aja ingat sekali lagi bisa jatuh, saudara. Tidak peduli berapa tahun kita bergereja, tapi jika kita tidak berjaga-jaga, dalam satu momen bisa jatuh. Jadi jangan kita pernah merasa bangga. Saya udah bergereja segini tahun loh. Saya banyak bawa jiwa, saya nginjilin dia, saya nginjilin ini, nginjilin itu. Itu semua adalah
Dah, terus saudara kalau ada orang yang kayak gitu, saya tuh banyak bawa jiwa loh. Ini saya, itu daging apa roh saudara? Coba saudara nilai. Jadi jangan pernah saudara, Tuhan, semua Tuhan. Kita harus berhati-hati agar kita tidak menjadi bagian dari mayoritas polus. Orang yang percaya, ngaku-ngaku percaya, ngaku-ngaku ngelakuin ini itu di dalam nama Tuhan, tapi tidak dikenal Tuhan. Kita bisa lihat contoh dari kisah Rasul Petrus. Rasul Petrus, kita lihat Matius 16 ayat 23. Kita baca bersama ya. Satu, dua, tiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Teguran ini itu kasar loh saudara. Bayangin saudara, kalau misalnya pendeta gitu ke saudara ngomong gitu, "Eh, pergi lu iblis, nyalu iblis." Saya yakin saudara tidak akan datang ke gereja lagi. Setuju? Betul nggak? Tiba-tiba, kamu, kamu iblis. Kamu batu sandungan. Wah, langsung bye-bye. Betul nggak? Ini kasar loh saudara. Saudara dibilang iblis. Maksudnya Petrus bukan saudara. Petrus dibilang iblis. Apa yang Petrus lakukan sampai Tuhan Yesus bilang dia itu iblis? Kita lihat. Matius 16, kita lihat ayat sebelumnya ya. Kita lihat kronologinya. Ayat 21 sampai 22. Kita baca. Satu, dua, tiga. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Ini backgroundnya saudara. Dari sudut pandang manusia, apa yang dilakukan Petrus emangnya salah saudara? Salah nggak coba menurut saudara? Dia berusaha melindungi Yesus kan? Coba saudara gini, pikirkan, bayangkan. Orang yang saudara sayangi, ya, orang yang sangat saudara sayangi, misalnya pasangan saudara, orang tua, atau anak. Coba saudara bayangkan seseorang yang saudara sayangi di kepala saudara, oke? Tiba-tiba orang itu bilang ke saudara, "Aku harus pergi ke kota A misalnya ya. Di sana aku akan sangat menderita. Aku akan dibunuh dan aku akan mati." Apa yang akan saudara katakan? "Hmm, ya gitu kan? Benar nggak? Apa saudara akan bilang, oh bagus, pergi saja." Kalau saudara bilang iya berarti yang saudara pikirkan yang saudara benci. Ya, salah orang ya. Kalau saudara sayang sama orang itu bilang gitu, ini kayak farewell kan? Perpisahan kan? "Saya akan pergi, saya akan mati. Selamat tinggal." Saudara, jangan, tidak akan, kamu tidak akan seperti itu. Kamu tidak boleh mati. Jadi kayak drama kan? Jangan, tidak, hentikan gitu kan misalnya. Jangan mati gitu kan. Tidak boleh terjadi padamu. Ini kan manusiawi. Itu adalah respon manusia, saudara. Manusiawi sekali. Kita akan berusaha mencegah pasti kan? Melindungi orang yang kita sayangi untuk mati gitu kan. Tapi masalahnya apa, saudara di sini? Kita lihat Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Ya, kita baca ya. Satu, dua, tiga. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab." Jadi kan Petrus kan udah bersama Yesus kan, selalu kemana-mana ikut. Dia kan dengar khotbah Yesus. Dia juga ada hukum Taurat kan, pasti dia kayak kita hari ini ada Alkitab kan. Kan semua yang Yesus lakukan, semua yang Yesus katakan, itu semua kan pengenapan dari Al- Alkitab kan. Tempat lahirnya,
Yang apapun yang Yesus lakukan adalah penggenapan dari Alkitab. Jadi waktu Yesus bilang saya akan menderita, saya akan dibunuh, itu adalah penggenapan dari Alkitab atau di zaman dulu itu hukum Taurat. Contohnya Kejadian 3:15 tentang benih wanita yang akan diremukkan tumitnya. Yesaya 5:3 di situ detail sekali Yesus akan diapain gitu. Diludahi, ditampar. Yesaya 5:3 contohnya. Mika 5 ayat 2 berbicara mengenai kota kelahiran Yesus dan lain-lain semua tentang Yesus. Jadi apa yang Yesus katakan? Yesus sedang berbicara mengenai firman, berbicara mengenai kehendak Tuhan. Masalahnya di sini, Petrus tidak mengerti firman Tuhan. Ketika tidak mengerti firman Tuhan, artinya tidak mengenal Yesus dengan benar dan sempurna. Karena ia tidak mengerti kehendak Tuhan, kan itu kehendak Tuhan. Yesus mati di salib untuk kita semua, untuk menebus umat manusia. Karena Petrus tidak mengerti, maka Petrus menggunakan pikiran daging karena tidak ada roh, otomatis jadi daging. Dia pakai pikiran daging. Makanya Yesus bilang, "Nyala kau iblis, engkau hanya memikirkan perkara yang dipikirkan manusia, yaitu daging." Dan perkara yang dipikirkan manusia atau daging itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, selalu seperti itu. Selalu. Kata manusia yang di Matius 16 ayat 23 yang tadi Yesus bilang kamu hanya memikirkan perkara manusia. Kata manusia di sini adalah antropos. Saudara pernah belajar antropologi? Sekarang masih ada nggak ya pelajaran antropologi? Masih ada nggak? Yang SMA mungkin? Masih ada antropologi nggak? SMP SMA ya? SMA ya rasanya. Masih ada nggak sekarang? Udah nggak ada ya? Oh, udah nggak ada. Kita dulu dapat antropologi kan? Nah, kata antropologi ini saudara. Artinya manusia yang terdiri dari tubuh dan jiwa. Sekali lagi apa? Dan arti lainnya juga manusia yang sudah jatuh, yang melakukan kesalahan dan berdosa. Jadi manusia di sini berbicara mengenai manusia yang sudah jatuh atau daging. Jadi Yesus makanya menegurnya. Perasaan, kasih sayang, pemikiran manusiawi adalah batu sandungan bagi Tuhan. Adalah hal yang bertentangan dengan Tuhan dan melawan Tuhan. Nah loh, gimana saudara? Serem nggak? Bukankah kita semua punya feeling, ya kan? Semua pakai perasaan kan? Tapi ternyata di mata Tuhan itu semua adalah batu sandungan. Ini Alkitab yang bilang saudara. Apalagi, makanya iblis pinter kan? Yang diutamakan zaman sekarang apa saudara? Perasaan diri sendiri kan? Semua berpusat pada perasaan, pemikiran diri sendiri. Sehingga akhirnya diri sendiri jadi Tuhan. Coba lihat drama Korea, saudara. Coba lihat lagu-lagu. Semuanya kan tentang it's all about me. I'm broken heart, apalah whatever gitu kan. I feel hurt. Semuanya tentang diri sendiri, perasaan diri sendiri. Inilah daging, saudara. Daging. Dan ini jadi batu sandungan bertentangan melawan kehendak Tuhan. Kalau otomatis melawan kehendak Tuhan artinya melakukan kehendak Tuhan enggak? Artinya jadi Matius 7:21-23 tadi kan. Jadi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Galatia 5:17, Galatia 5:17. Kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu. Sekali lagi saudara ulangi ini. Setiap kali tidak melakukan apa yang kamu. Kita adalah daging tanpa nafas kehidupan. Kita punya keinginan, tapi di mata Tuhan itu semua adalah daging. Berapa kali
Kita menggunakan pikiran, perasaan diri sendiri, lalu kita menilai, memutuskan sesuatu berdasarkan pengalaman diri sendiri, berdasarkan pendidikan sendiri, kepercayaan diri sendiri, lalu kita memutuskan apa yang baik dan tidak baik di mata kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan sendiri. Dan kita pun melakukan ini dalam kehidupan bergereja dan juga kehidupan sekuler kan. Setuju nggak? Ini hal yang sangat serius. Karena ingat saudara, gak ada opsi atau pilihan lain. Kalau nggak daging, ya roh. Semua yang tidak dilakukan dengan roh, roh Tuhan ya maksudnya, di mata Tuhan adalah batu sandungan. Semua buah-buah yang dilakukan tidak dengan roh, tidak dikenal Tuhan. Dan artinya kita tidak melakukan kehendak Bapa. Kejadian 22 1-3 kita mau baca. Kejadian 22 1-3. Satu, dua, tiga. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham memiliki kasih sayang, perasaan kasih sayang yang begitu besar membara kepada Ishak. Perasaan kasih sayang ini manusiawi. Apa salahnya saudara? Oh, anak yang ditunggu-tunggu, anak kandungnya, ya dia pasti sayang sekali kan? Saking sayangnya ada kata aheb di situ. Yang dikasih itu katanya aheb. Mencintai dengan membara saudara. Karena hal ini, karena perasaan manusiawi Abraham, Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak atau hal yang dia kasihi kepada Tuhan. Artinya Tuhan sedang menanggalkan daging Abraham untuk supaya Abraham hidup dengan roh. Supaya Abraham mengasihi Ishak dengan kasih sayang Allah. Bukan kasih sayang manusia. Karena kasih sayang manusia sementara dan membawa maut. Daging membawa maut saudara. Tapi kasih sayang Allah membawa kehidupan. Lalu apa respon Abraham tadi saudara di ayat 3? Tanpa menunda, kalau dalam bahasa aslinya pagi-pagi sekali atau pagi-pagi buta. Early in the morning, sangat early gitu. Pagi-pagi buta gitu. Abraham segera taat tanpa berdiskusi dengan Sarah istrinya dan ia langsung melakukan apa yang Tuhan minta. Hasilnya ia diakui sebagai apa saudara? Sahabat Allah. Kata Ahab tadi sekarang ditujukan kepada Allah. Tadinya kasihnya membara dengan kasih manusia kepada Ishak, sekarang kasihnya kembali kepada Tuhan. Akhirnya ia diakui. Kan yang penting kan kita diakui, betul saudara? Indikator selamat atau enggak selamat kan diakui atau tidak diakui Tuhan loh. Kalau sekarang Abraham kita lihat hasilnya dia diakui. Jadi sahabat Allah. Referensi Yakobus 2 ayat 23. Nah kita mau lihat Yoel 2, 28-29. Hari ini adakah hal yang saudara sangat sayangi, sangat cintai dengan perasaan manusia saudara? Jika ada, be careful saudara ya. Jadi daging. Kita harus, bukan berarti, oh jadi saya membenci, bukan saudara. Tapi mengasihi dengan roh. Ya roh, dengan roh. Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Kalau kasih dari roh, kasih dari firman Tuhan, itu seperti ditulis di 1 Korintus 13. Pernah baca kan? Kasih tanpa batas, unlimited, unconditional.
Nah, kalau kasih manusia gimana saudara? Kita mengasihi orang yang baik ke kita, betul? Kita mengasihi orang yang menguntungkan kita. Kalau dikecewakan, kasih itu pudar. Itulah kasih manusia. Bahkan di Alkitab pun dikatakan orang tua kandung pun bisa melupakan anaknya, saudara. Kalau saudara baca berita sekarang aja, saudara lihat. Nanti anaknya bunuh orang tuanya bunuh anaknya. Itulah kasih manusia. Semua berdasarkan daging. Jadi kita disuruh mengasihi dengan roh, dengan firman Tuhan. Kalau mengasihi dengan firman Tuhan, apakah akan ada jealousy? Apa akan ada iri hati? Coba kalau kasih manusia, kebanyakan ini terjadi di anak-anak SMA ya. Nggak tahu kalau yang udah gede masih nggak. Pertemanan misalnya, apalagi perempuan, ini kita perempuan kan. Saya mengalami SMA saudara ya. Misalnya ada temen ABC, si A dekat sama si B, si C jealous. Nanti si B dekat sama si C, si A jealous. Kok kamu main sama dia sih? Kamu gak sayang sama aku lagi ya? Eight, definisi sayangnya apa dulu? Itu daging. It's all about me. Oh jadi perhatiannya gak ke saya lagi. Kamu gak sayang sama saya. Sekarang jadi mainnya sama si B terus ya? Oh oke, fine. Itu semua daging saudara. Ini harus kita hilangkan. No choice. Harus hilang saudara. Jika kita berkeras hati terus mau begini. Oh, bahaya. Bahaya saudara. Kita mau lihat sekarang. Yoel 2:28-29. Saya kecepatan gak sih? Ini udah berusaha sangat lembut, halus ya. Soalnya kebetulan temanya tradisional. Jadi rasanya ada feeling-feeling mendayu Jawa-Jawa gitu ya. Mari kita baca bersama Yoel 2:28-29. Satu, dua, tiga. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Lihat, oh ya, sorry, satu lagi 29 itu. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Di sini kalau balik ke ayat 28, Vin, dikatakan tadi apa? Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas apa ini? Ini terjemahannya kurang tepat. Dalam bahasa aslinya itu adalah daging. Ke atas semua daging. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan all flesh. Ya, all flesh. Jadi bukan hanya menunjuk kepada manusia pada umumnya, tapi ini menunjuk kepada daging, sisi daging gitu ya. Yaitu siapa? Manusia yang sudah jatuh, yang telah menolak roh Tuhan dan firman-Nya. Mereka telah menjadi daging di mata Tuhan. Namun dikatakan di Yoel 2 ini, menjelang kedatangan Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan mencurahkan rohnya. Artinya mau dipulihkan. Karena sekali lagi saudara, di 1 Korintus 15, daging nggak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga sekali lagi. Jadi kalau kita masih bersikeras kita pertahankan daging, gak bisa masuk surga saudara. Mau saudara melayani seperti apapun, tidak bisa masuk surga. Hanya roh, hanya roh. Makanya tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk memulihkan kondisi kita. Dari daging jadi, sorry boleh ikut tutup yang pintu playgroundnya. Thank you. Jadi itulah tujuan Tuhan datang kedua kali. Oleh karena itu saudara, saat Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada para murid, apa yang Yesus katakan? Kita lihat Yohanes 20 ayat 22. Waktu Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid. Satu, dua, tiga. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi tujuan Tuhan datang memanggil kita, menghampiri kita untuk memberikan kita roh, roh Tuhan. Supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik. Karena sekali lagi tanpa roh Tuhan tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Jadi yang terutama menerima roh, roh kudus. Tidak ada cara yang lain. Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 6.
Satu, dua, tiga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nggak bisa jadi satu gitu saudara. Bagaimana kalau gitu caranya untuk mendapatkan roh Tuhan? Apakah dengan pengurapan? Ya. Apakah dengan bahasa roh? Artinya saudara terima roh? Maaf kata dulu, saya zaman dulu diajarin bahasa roh sampai kayak kursus saudara. Saya tidak mengerti dulu, masih kecil. Yang ngajarinnya nyuruh saya, ayo keluarkan. Keluarkan apa ya? Keluarkan saja. Maksudnya katakan. Si kira-bara-bara, si kira-bara-bara. Iya maksudnya, iya katakan. Ayo terus keluarkan. Mengalir, mengalir, mengalir. Terima, terima. Saya bingung. Saya hanya mengikuti. Si kira-bara-bara. Tapi saya bingung gitu. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Apakah demikian? Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Kita baca. Satu, dua, tiga. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi gimana untuk terima roh Tuhan? Menerima firman Tuhan. Gak ada cara yang lain, saudara. So, kalau saudara mau sikil bala-bala, next time kita bawa bala-bala ya. Sikil bala-bala dulu ada bala-bala, bala-bala bisa dibalik-balik saudara. Nah, ketika kita menerima firman Tuhan dengan baik, ingat, menerima firman Tuhan dengan baik. Kita datang kepada Bapa. Dan kita menjadi satu dengan Bapa. Kalau jadi satu dengan Bapa, artinya roh Tuhan berdiam di dalam hati dan pikiran kita. Saudara tulis ayat referensi Yohanes 8 ayat 38. Yohanes 8 ayat 38. Di akhir zaman, hanya mereka yang termaterai oleh firman Tuhan yang akan selamat. Apa itu termaterai? Termaterai di dahi, kita sudah sering bahas termaterai di dahi. Artinya kenapa dahi? Ini menyimbolkan pemikiran, segala yang mengontrol hidup kita. Brain kan, otak kita. Artinya seluruh kehidupan kita dikuasai, dikendalikan oleh roh. Yaitu firman Tuhan. Baru bisa selamat di akhir zaman. There is no other way. Gak ada cara yang lain. Referensi Wahyu 7 2-3, Wahyu 7 2-3, Wahyu 14 ayat 1, Wahyu 19 ayat 13. Wahyu 14 ayat 1, Wahyu 19 ayat 13. Di Yohanes 8 dan Yohanes 14, nanti sudah boleh baca seluruh pasal di rumah. Yesus menekankan perbedaan antara mereka yang hidup dalam roh dengan mereka yang hidup dalam daging. Nah, kita harus berikan perhatian penuh saudara. Karena kita semua harus menerima roh Tuhan. Supaya kita dapat menghasilkan buah yang baik. Kita lihat Yohanes 8 ayat 43. Yohanes 8 ayat 43. Satu, dua, tiga. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, ini bukan artinya secara hurufiah Yesus berbicara dengan bahasa lain. Terus orang murid-muridnya atau orang-orang sekitar situ nggak ngerti bahasa Yesus gitu. Bukan mengenai itu. Jadi maksudnya di sini umat Israel mendengar Yesus berkhotbah. Yesus berkhotbah dengan lantang, dengan bahasa yang mereka juga ngerti saudara. Lantang dan jelas, tapi mereka tidak dapat mengerti. Kenapa? Karena mereka tidak dapat mendengar, mereka tidak dapat mengerti dan mereka tidak dapat menerima firman Yesus. Kenapa demikian? Kita lihat Yohanes 8, 44-45. Nextnya. Kita baca bersama. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Di sini Yesus menekankan peperangan antara roh dan daging. Antara mereka yang menerima roh Tuhan
Dan mereka yang memiliki pemikiran iblis, menerima benih iblis seperti perkataan ular, sehingga mereka tetap tinggal di dalam daging. Jadi kalau orang walaupun duduk terima firman tapi nggak bisa ngerti, nggak bisa dengar, keras hati, nggak bisa diubah, artinya sedang berada di dalam apa? Daging. Di dalam daging. Yohanes 8 ayat 47. Yohanes 8 ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Ketika kita datang kepada Yesus, kita mendengarkan firman Yesus, barulah kita dapat mengenal Bapa dengan sempurna. Barulah kita bisa menjadi satu dengan Bapa. Dan akhirnya Bapa berdiam di dalam kita. Kalau kita mengenal Bapa, barulah kita dapat menuruti firman-Nya. Kalau saudara kenal Bapa, gimana saudara nggak mau menuruti firman-Nya? Kenapa saudara tidak menuruti firman-Nya? Karena tidak mengenal Bapa. Nggak kenal Tuhan dengan benar, makanya nggak mau taat saudara. Akhirnya ketaatan kita itu adalah ketaatan berdasarkan sudut pandang sendiri. Oh, saya sudah taat, saya sudah gini, sudah gitu. Jadi semua pemikiran sendiri dipakai. Dan claiming, Tuhan, Tuhan, saya sudah gini, saya sudah gitu. Pakai pemikiran sendiri. Makanya ini, walaupun ini mungkin terdengar saudara, oh sering baca, sering dengar. Tapi jujur buat saya pribadi, ini saya mengerti lebih dalam lagi. Saudara setuju? Selama ini sih Jobing kehendak Bapak, saya ngerasa udah aman. Kita kan udah terima firman secara penebusan, kita udah melayani. Ternyata ini lebih dalam lagi saudara. Referensi Yohanes 8 ayat 55, Yohanes 8 ayat 55, Yohanes 14, 10 sampai 11. Yohanes 14, 10 sampai 11. Lalu selanjutnya Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang mengenalnya. Yohanes 14, 16 sampai 17. Kita lihat. Yohanes 14, 16 sampai 17. Tadi diberikan Roh Kudus kepada siapa? Mereka yang mengenalnya. Untuk mengenalnya, menerima firman Yesus. Kita baca. Satu, dua, tiga. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mereka yang mengenal Bapa akan menerima Roh Kudus. Jadi stepnya gimana? Pertama, terima firman Tuhan dengan benar dan baik. Lalu setelah terima firman dengan benar dan baik, kita datang kepada pengenalan akan Bapa. Ya. Dan saat kita mengenal Bapa, kita menerima Roh Kudus. Ya, sekali lagi stepnya gimana? Menerima firman Tuhan dengan benar dan baik. Setelah itu masuk ke pengenalan akan Bapa atau Tuhan dengan baik, dengan sempurna. Setelah itu barulah kita menerima Roh Kudus. Makanya jangan heran, kenapa ya sudah bergereja bertahun-tahun, sudah melayani bertahun-tahun, sudah menerima firman bertahun-tahun, tapi kok nggak berubah-ubah? Kenapa ya? Kok hidupnya gitu terus? Pernah nggak melihat atau merasakan seperti itu? Kenapa tidak berubah? Karena Roh Kudus belum bekerja. Yang ubah kita cuma bisa siapa? Roh. Kalau roh masuk, otomatis daging apa? Hilang dong. Karena gak bisa dua-duanya saudara. Contrary, berlawanan. Jadi kalau kita, wih saya sudah ke gereja udah gini tapi kok hidup saya gini terus ya. Kok kayaknya semua stuck gini, 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 gini. Kita harus cek saudara. Apakah kita semua masih daging? Sehingga roh kudus tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Nanti jangan sampai malah salahin orang. Pasti gara-gara dia saya nggak berubah. Gara-gara dia saya terpuruk. Gara-gara dia, gara-gara dia. Nah kalau gara-gara dia ini buah daging, buah roh. Tuh kan udah pinter sekarang kan. Jadi bisa bedain kan. Bisa bedain kan. Jadi kita harus bisa gejala gitu. Ah, saya begini, aduh ini daging. Gitu. Yohanes 14 ayat 20. Yohanes 14 ayat 20. Saya bacakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lalu Yohanes 14, 23 sampai 24.
Kita baca Yohanes 14, 23 sampai 24, 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya. Kalau Bapa, Roh Tuhan ada di dalam diri kita, buahnya apa saudara harusnya? Roh apa daging? Ya roh. Jadi kalau misalnya udah terima, udah claiming atau udah mengaku diri, aku percaya Yesus, aku begini, tapi buahnya masih daging. Artinya di dalam diri saudara apa? Masih daging. Masih daging. Jadi simpel seperti itu sebenarnya saudara. Firman yang diberikan Yesus adalah firman dari Bapa. Firman ini akan menuntun kita kepada pengenalan akan Bapa. Dan hasilnya Bapa tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Oleh karena Roh Tuhan berdiam di dalam kita, ini pentingnya saudara ya, oleh karena Roh Tuhan berdiam di dalam kita, Roh Tuhan akan memampukan kita untuk menuruti firman Tuhan dan menerima Roh Kudus. Kalau bisa menuruti firman Tuhan artinya melakukan kehendak Bapa kan? Buah yang dihasilkan sekali lagi buah apa? Buah roh. Yohanes 14 ayat 26, kita baca Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa yang akan bantu kita mengingat? Bagaimana saudara bisa ingat Alkitab saudara, segala firman-Nya kalau bukan Roh Kudus yang ingetin? Betul nggak? Pasti saudara pernah mengalami saat saudara mau apa, tiba-tiba ting di kepala saudara ingat firman Tuhan. Misalnya mau marah nih, set langsung keluar firman Tuhan. Misalnya saudara mau kersing, tunggu ngutuk orang, set keluar firman Tuhan. Ada yang ngingetin seperti itu nggak? Itu siapa saudara? Roh Kudus. Hanya dengan menerima Roh Kudus kita dapat mengingat setiap firman Tuhan. Dan kalau kalau telah menerima Roh Kudus, kasih karunia Tuhan dicurahkan. Dan kita menerima kasih karunia Tuhan. Yohanes 16 ayat 13, saudara tulis sebagai referensi. Yohanes 16 ayat 13. Jadi dikatakan roh kebenaran atau Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saat kita dipenuhi dengan daging, contohnya dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan pemikiran diri sendiri, dipenuhi dengan keserakahan, ambisi, dan lain-lain, kita tidak dapat ingat firman Tuhan. Dan saat itu juga kasih karunia Tuhan hilang. Kedamaian hilang, saudara. Semua hilang. Setuju? Pernah mengalami dong, masa di sini nggak ada yang nggak pernah marah? Pernah kan? Saking marahnya sampai benar-benar udah gelap gitu. Kalau waktu saudara marah besar lagi gelap, bisa ingat firman Tuhan nggak saudara? Hah? Ada suara di hati pun cicing syah. Diam. Gue lagi marah lu diam. Kejadian 4, 5 sampai 7. Saudara ingat kisah Kain. Kejadian 4, 5 sampai 7. Saat Kain marah, marah amarah yang membara saudara ya. Tuhan kan kasih dia peringatan kan. Itu seperti Roh Kudus kan. Kenapa kamu marah kalau kamu berbuat yang benar atau baik gitu kan? Kalau kamu berbuat yang baik, kan pasti kamu diterima kata Tuhan. Ayo, kuasai dirimu. Kuasai amarahmu. Artinya Tuhan bilang suruh kuasai apa? Dagingmu. Kalahkan dagingmu. Kain dengerin atau enggak? Enggak, saudara. Tidak mendengarkan. Kain jadi kain kanebo yang keras, saudara ya. Garing ya, nggak apa-apa ya. Yakobus 1 ayat 20. Yakobus 1 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kita marah di mata Tuhan itu nggak ada yang benar, saudara. Semua tidak berkenan. Mau saudara, tapi kan saya berhak marah gini. Tidak berkenan di mata Tuhan, semua adalah daging. Yang rugi siapa saudara? Firman Tuhannya dilupakan, kasih karunia pun hilang.
Makanya untuk keluar dari kondisi daging ini, kita harus menerima firman Tuhan dengan benar. Supaya kita mengenal Bapa dengan utuh. Karena hanya Bapa yang kasih kita roh dan hidup. Sekarang kita lihat poin besar kedua, buah yang tidak baik. Buah yang tidak baik dihasilkan ketika seseorang hidup di dalam kedagingan. Apa itu kedagingan? Kita lihat Hosea 10 ayat 13. Hosea 10 ayat 13. Satu, dua, tiga. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan. Apa itu orang yang hidup dalam kedagingan? Yang mengandalkan diri sendiri. Apa sekali lagi? Mengandalkan diri sendiri. Ini gak gampang loh saudara, karena semua orang pasti cenderung seperti ini. Ya. Coba lihat Daud. Waktu Daud ada kesempatan untuk balas dendam kepada Saul. Kalau Daud mengandalkan diri sendiri, apa yang akan dia lakukan? Kalau Daud dipenuhi dengan daging, apa yang akan Daud lakukan? Dibunuh. Bahkan bunuhnya mungkin dengan sangat keji. Kan. Cincang-cincang mungkin ya. Mutilasi. Misalnya ya kan? Tapi apakah Daud lakukan itu? Karena Daud dipenuhi dengan roh. Tidak mengandalkan. Ini gak gampang saudara. Tidak gampang. Karena kita cenderung akan berbuat sesuai judgement kita kan. Cara menilai kita, pemikiran kita, perasaan kita saat itu. Kita mau lihat buah-buah daging. Di Galatia 5, 18 sampai 21. Kita membaca bersama. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak dapat mendapat bagian dalam mana? Seram ih saudara ih. Nggak main-main loh saudara, mungkin kita oh iya yeah, whatever. Hell, neraka, itu is not a joke saudara. Kita kena minyak aja nih ibu-ibu yang masak. Rasanya sakitnya seperti apa? Kena minyak sedikit aja loh. Ini dibakar dengan api yang tidak pernah padam. Bahkan ulat-ulatnya pun hidup terus di api itu. Ini serem. Kalau kita mikirin itu boro-boro mau benci orang saudara. Lebih takut api neraka dibanding orang yang kita benci. Jadi, nah dengan menilai dari gejala yang ada, kita periksa diri kita. Buah apa yang saya hasilkan hari ini? Apakah buah-buah ini ada dalam diri kita? Kalau ada artinya kita daging. Kalau daging tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Walaupun saudara melayani, saudara ini itu, jangan sampai kita jadi orang yang aku tidak pernah mengenal kamu. Jangan sampai saudara. Makanya aduh firman ini saya jujur sangat diberkati sekali. Ya, kita harus berhati-hati. Kita semua harus jadi orang yang dikenal Tuhan saudara. Kita harus bersama-sama masuk kerajaan sorga dong, betul gak? Saudara gak mau potluck lagi di sorga? Yesus berkata, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak dapat melakukan kehendak Bapa. Dan mereka disebut sebagai pelaku kejahatan. Kita lihat Roma 7 14 sampai 19. Roma 7 14 sampai 19. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu.
Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tapi bukan hal berbuat apa yang, setuju nggak kita seperti ini? Setuju nggak? Sangat setuju kan? Tahu yang baik, tapi nggak bisa lakuin saudara. Benar nggak? Mau tapi nggak bisa. Nggak sanggup. Gagal lagi. Akhirnya kita aduh gitu. Kok gini lagi ya? Pernah nggak saudara melakukan seperti itu? Udah tahu ini salah. Tuhan bilang nggak boleh. Terus saudara gagal lagi gitu. Terus setelah melakukan, aduh kenapa Tuhan? Aduh rasanya tuh, ah tidak gitu kan. Seperti hancur lebur gitu hati. Kita lihat Roma 7 ayat 24. Satu, dua, tiga. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus pun merasakan hal yang sama saudara. Ingin menghasilkan buah yang baik. Tapi malah menghasilkan buah yang tidak baik. Nggak pengen. Tapi dilakukan gitu loh saudara. Inilah kondisi manusia jatuh. Makanya solusinya Roh Kudus harus diam di dalam diri kita. Ini kuncinya saudara. Roh Kudus harus diam di dalam diri kita. Barulah kita dapat mengalahkan daging dan menghasilkan buah yang baik. Daging kita begitu lemah. Bahkan kebaikan di dalam diri kita pun terlalu lemah untuk mengalahkan kejahatan. Di Roma 7 ayat 18, tadi di Roma 7 ayat 18 ada kata kehendak. Nih, sebab kehendak memang ada ya kan? Di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kata kehendak di sini adalah epitumea. Epitumea. Artinya keinginan, hawa nafsu. Kata ini, epitumea, menunjuk kepada hawa nafsu, keserakahan, keinginan-keinginan duniawi. Kata ini menunjuk kepada keinginan ambisi yang sangat berlebihan dan besar. Jadi hawa nafsu, keserakahan, keinginan-keinginan duniawi, keinginan dan ambisi yang berlebihan dan sangat besar. Dan ternyata epitumea ini ada di mana saudara? Ada di mana? Di dalam diri kita semua. Kita semua punya ini. Inilah manusia jatuh, daging. Kita semua punya ini. Maka fokus kehidupan kita harus ditaruh pada kehendak Tuhan. Fokusnya benar-benar jadi intens, fokus gitu saudara. Pada kehendak Tuhan, pada firman Tuhan, kehendak Tuhan. Supaya hal-hal dunia tidak bisa mengganggu kita. Karena di dalam diri kita ada si epitumea ini saudara. Mudah sekali untuk di-trigger bangkit gitu. Tapi seringkali si epitumea ini kita bawa dalam kehidupan rohani saudara. Dalam kehidupan bergereja. Melayani. Tapi didasarkan ambisi sendiri. Melayani didasarkan keserakahan. Ingin dihormati. Ingin pujian. Bukankah ini semua kita ada saudara? Sekarang pertanyaannya, jika kita melayani dengan epitumea, buahnya baik apa tidak baik? Di mata Tuhan tidak baik. Walaupun di mata manusia baik. Serem gak sih? Sedangkan ini tuh mudah sekali loh menyusup ada udah ada, mudah untuk bangun gitu saudara. Dipuji dikit. Wah, kamu ya luar biasa loh. Pelayanannya wah, ciamik tenan. Langsung padahal dalam hati gua gitu loh. Misalnya saudara ya. Ini serem bener.
Dan ini kita punya ambisi besar. Harus melayani sekuat tenaga. Tapi ambisi sendiri saudara. Berapa kilometer pun aku tempuh. Ngomongnya di mulut untuk melayani Tuhan. Padahal Tuhan lihat ke hati. Ternyata ambisi sendiri. Ingin dipuji. Ingin jadi nomor satu misalnya ya. Ini semua tidak baik saudara. Buah yang tidak baik. Saudara lakukan pun Tuhan tidak kenal. Be careful. Kita harus be careful. Di 1 Samuel 2 ayat 15. 1 Samuel 2 ayat 15. Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk menghabisi bangsa Amalek. Tapi karena keserakahan. Apa yang dilakukan Saul saudara? Dia spare atau biarkan yang baik hidup dan diambil buat sendiri. Waktu Tuhan tegur lewat Nabi Samuel. Dia berkata apa? Oh ini buat diberikan kepada Tuhan. Ya kan? Oh ini buat persembahan diberikan kepada Tuhan yang terbaik. Maka Tuhan menegur. Yang paling penting dan terutama adalah ketaatan. Lebih dari korban kata Tuhan. Jadi yang paling penting untuk hidup kita saudara. Ketaatan pada firman Tuhan melebihi dari apa yang kita pikir baik dan benar. Ibadah dan pelayanan yang salah adalah ketika kita menggunakan daging saat beribadah. Menggunakan daging saat melayani. Artinya apa? Kita pakai cara sendiri, usaha sendiri, pemikiran sendiri, kesukaan sendiri. Ini semua dilakukan untuk melayani Tuhan. Kelihatannya baik, nanti berikan excuse gitu ya. Manusia kan suka kasih excuse dali-dali gitu. Tapi Tuhan kan lihat ke hati saudara. Bagi Tuhan, ibadah dan pelayanan yang dari daging adalah ibadah yang asing. Ingat Nadab dan Abihud? Abihu ya sorry, jangan Abihud, Abihu. Nadab dan Abihu ya. Kasih api yang asing kan? Itulah ibadah yang asing. Apa akibatnya dari mereka saudara? Mati, binasa. Jadi ini benar-benar saya waktu mempersiapkan pun saya terima banyak kasih karunia gitu ya. Dan ini mau bagiin pun benar-benar saya pakai perasaan kasih saudara adalah saudara saya gitu. Kita semua harus selamat saudara. Ya, kita harus selamat. Jadi melayani good, beribadah good, tapi ingat saudara harus berdasarkan roh. Roh. Nah sekarang pertanyaan gini, kita daging kan? Kita daging nih. Kalau gitu, ibadah yang sejati harusnya memuaskan daging atau tidak? Harusnya berlawanan dengan daging kan? Tapi kalau saudara datang ibadah, daging saudara dipuaskan, something is wrong. Ih gue seneng banget ya, ibadah di sini daging, nggak ngomong daging, rasanya nyaman banget gitu. Gak tahu ya, kayaknya enak gitu. Orang-orang ramah, welcoming, comforting gitu ya. Pujiannya membangkitkan jiwa. Jantung saya tuh bersemangat sekali. Ini ada urapannya ini. Apakah itu benar? Gimana ya? Kalau menurut saya ibadah jangan lama-lama ada khotbahnya. Ngantuk. Setengah jam dah. Ibadah yang sejati itu nggak bikin daging kita nyaman, saudara. Melayani yang sejati tidak membuat daging kita dipuaskan. Kalau kita melayani, daging kita dipuaskan, ada kepuasan. That is wrong. Melayani sampai titik di titik kosong. Sebenarnya nggak mau, tapi udah dilakukan gitu loh saudara. Bukan terpaksa ya, kita lawan yang kita nggak mau. Misalnya malas atau saudara ngerasa terbeban gitu. Maksudnya terbeban dalam konteks negatif ya. Saudara diminta apa, sebenarnya nggak pengen, tapi saudara lakukan gitu. Itu daging apa roh? Roh. Karena kita daging. Pokoknya apapun yang membuat kita nyaman, itu daging. Ibadah yang sejati tidak memberikan kenyamanan buat daging kita. Karena roh berlawanan dengan yang kita mau. Ingat itu saudara, gejala kunci-kuncinya. Ibadah tanpa ketaatan penuh, tanpa mengosongkan diri, bukan ibadah yang sejati. Yohanes 4 ayat 24. Makanya Tuhan mencari penyembah dalam roh dan kebenaran sekali lagi. Jadi makin jelas gak ayat ini? Dalam roh dan kebenaran.
Saat kita melayani, saat kita beribadah di hadapan Tuhan, bukan dilakukan berdasarkan perasaan kita. Bukan dilakukan oleh ambisi sendiri. Tapi dilakukan atas dasar kehendak dan firman Tuhan. Mungkin kita berpikir, aku berada dalam lingkupan kehendak Tuhan kok. Aku sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Aku pasti menghasilkan buah-buah yang baik. Tapi ingat, apapun yang dihasilkan dari ambisi daging dan keserakahan, bukan dari ketaatan pada firman Tuhan, semua sia-sia. Saudara tahu kisah Musa? Saat Musa membela, menyelamatkan umat sebangsanya dengan membunuh tentara Mesir, saudara tahu ceritanya kan? Dia bunuh tentara Mesir untuk bela saudara seimannya loh. Ini hal yang baik atau tidak baik sebenarnya kalau manusiawi? Baik, karena dia bela umat Tuhan kan? Tapi dia lakukan atas dasar semangat dan ambisi caranya sendiri. Oleh karena itu Tuhan menuntun dia masuk ke padang gurun Midian. Tuhan murnikan selama 40 tahun sampai Musa kosong. Dagingnya habis. Baru Tuhan panggil dia di umur 80. Di cara Tuhan, di waktu Tuhan, baru Tuhan pakai untuk membela bangsanya. Maka apapun yang kita lakukan saudara, kita harus dapat melihat dari sudut pandang sejarah penebusan Tuhan. Melakukannya dengan metode, cara, dan waktu Tuhan. Bukan dengan daging. Yesaya 55, 8-9. Saudara referensi Yesaya 55, 8-9. Lalu saat Yesus lapar, mencari buah dari pohon ara. Tapi Yesus gak bisa nemuin. Saudara ingat kisahnya? Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia kutuk pohon ara. Padahal saat itu bukan musim pohon ara berbuah, saudara. Kalau dari pikiran manusia, ini sepertinya kesalahan Yesus. Masa minta buah ke pohon ara di bukan musim berbuah? Tapi di sini Yesus mau berikan kita pelajaran. Bahwa kita harus menghasilkan buah bagi Tuhan di waktu dan ketentuannya Tuhan. Bukan yang kita mau dan kita rasa nyaman, ini waktuku. Aku mau berbuah ya sekarang, ada ya sekarang, kalau nanti nggak tahu ya, suka-sukaku saja. Tidak saudara, ketika Tuhan datang kapanpun meminta buah roh dari kita harus bisa kasih. Markus 11, 12-14. Markus 11, 12-14. Saat itu dikatakan Yesus sedang lapar. Markus 11, 12-14. Markus 11, 12-14. Saat itu Yesus meminta buah ara maksudnya mencari buah ara karena dia sedang lapar. Dikatakan di situ dia sedang lapar. Lalu dikatakan di Yohanes 4 ayat 34, Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, makanan dia adalah melakukan kehendak Bapa. Boleh ditampilkan Yohanes 4 ayat 34, makanannya Yesus adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Jadi waktu Yesus datang kepada kita, Yesus bilang Yesus lapar, cari buah dari kita. Yesus cari orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan harus dilakukan, kalau di bahasa Inggrisnya di 2 Timotius 4 ayat 2, 2 Timotius 4 ayat 2, kalau di situ kan dikatakan kalau bahasa Indonesianya siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya in season or off season. Dalam musimnya maupun tidak musimnya. Jadi harus selalu siap saudara. Menyediakan kapanpun. Karena kita nggak tahu Tuhan datang kapan. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Jika kita dipanggil dengan tidak membawa buah-buah roh. Bisa masuk surga nggak saudara? Tidak. Yang tidak ada buah ditebang masuk ke dalam neraka. Kita harus memeriksa buah apa yang kita hasilkan untuk tahu kita itu pohon yang seperti apa, pohon yang baik atau pohon yang tidak baik. Buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan tertulis di Galatia 5, 22-26. Kita baca udah mau beres ya. Galatia 5, 22-26. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling Nah ini buah roh. Tinggal saudara periksa.
Saya ada ini, apa ada yang tadi sebelumnya? Ya. Makanya sharingnya jadi lebih lemah lembut, ya. Berusaha untuk memberikan buah roh. Kesimpulan, bercanda ya saudara, kesimpulan. Bagaimana agar kita dapat menjadi pohon yang baik, sehingga kita dapat menghasilkan buah yang baik? Gimana ya supaya jadi pohon yang baik? Yes, betul. Kita dapat menjadi pohon yang baik dengan menjadi bagian dari pohon yang terbaik. Kita harus dicangkok pada pohon yang terbaik. Siapa itu pohon yang terbaik? Yesus pohon kehidupan. Yohanes 15, 1-6 kita baca. Yohanes 15, 1-6. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kita adalah ranting-ranting yang tercangkok pada pohon Yesus Kristus atau pohon yang terbaik, pohon kehidupan. Ranting ini supaya dapat bertumbuh, berbuah baik. Yang pertama, dicangkokkan, harus dicangkokkan. Artinya menempel senantiasa pada Yesus. Menempel senantiasa pada Yesus. Artinya menerima firman Tuhan terus menerus saudara. Menempel dan hidup dengan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang memampukan kita untuk berbuah baik. Setelah kita dicangkok terus menerus, jadi gak boleh lepas saudara sedikit pun. Kenapa Hawa makan perkataan ular? Karena dia lepas dari Tuhan. Untuk tidak lepas, jangan tinggalkan gereja, jangan berhenti beribadah, terus terima firman-Nya, baca Alkitab, baca sejarah penebusan, terus saudara menempel erat. Sekali saudara kasih celah, daging masuk. Epitumea langsung bangkit lagi. Yang kedua, harus dibersihkan. Kayak tadi dikatakan dibersihkan. Ranting yang tidak dapat berbuah itu harus dipotong saudara. Supaya nutrisinya dapat diterima oleh ranting yang bagus. Atau ranting yang menghasilkan buah. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang tidak dapat memberikan buah yang baik. Untuk hal-hal tersebut kita harus potong. Sehingga seluruh fokus kehidupan kita diberikan kepada hal-hal yang dapat menghasilkan buah yang baik. Hidup manusia begitu singkat, kita harus fokus kepada ranting-ranting yang menghasilkan buah yang baik. Saat Allah Bapa datang, mencari buah yang baik dari gereja ini, dari kita masing-masing, akankah Allah Bapa menemukan dan menjadi puas? Atau dia akan melihat seperti pohon ara, tidak ada buahnya dan dikutuk. Semoga diri kita, gereja ini dapat menjadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik di saat Allah Bapa datang mencari. Mazmur 92, 13-14, Mazmur 92, 13-14. Nggak tahu kayaknya kalau Indonesia 14-15 deh. Mazmur 92, 14, 15 berarti, 14-15. 14, ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua, ini kan ngomongin tubuh daging kan? Jadi artinya rohnya mengalahkan daging saudara. Walaupun tubuhnya makin lemah tapi tetap berbuah. Rohnya semakin diperbarui. Ada ayatnya kan? Semakin hari daging kita semakin lemah. Tapi semakin hari roh kita semakin itu harus terjadi pada kita. Jadi seiring waktu memang tidak bisa terjadi overnight ya saudara ya. Tapi seiring waktu pelan-pelan daging makin terkikis sampai habis. Ayat terakhir Yeskiel 47 ayat 12. Yeskiel 47 ayat 12. 1, 2, 3. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru.
Kenapa bisa begitu? Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi. Jadi kuncinya apa? Si pohon itu terus berbuah, saudara. Air dari mana? Apa itu air? Firman Tuhan. Jadi there is no other way. Kita mau berbuah yang baik, harus menerima firman. Roh Kudus harus diam dalam diri kita, mengalahkan daging. Nggak ada cara lain. Hanya dengan demikian kita bisa menjadi manusia roh yang menghasilkan buah-buah yang baik. Dan pada akhirnya kita semua dikenal oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kau berikan pada malam hari ini. Biarlah firman ini dapat dimateraikan. Bapak, biarlah Roh Kudus memampukan kami semua untuk menjadi pelaku kebenaran-Mu. Biarlah Bapak, Roh Kudus membantu kami mengingat, menuntun kami kepada jalan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Bapak kami dapat menjadi ranting-ranting yang baik, yang memberikan buah-buah yang baik, yang memuaskan Engkau Bapak. Biarlah firman ini tidak hanya menjadi pengetahuan di kepala kami, tapi kami dapat menjadi pelaku kebenaran-Mu. Bapak, kami ingin agar semua dan seluruh keluarga kami dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Bila tidak ada yang tertinggal dari antara kami, waktu semakin dekat, Bapak, kedatanganmu semakin mendekat. Bila kami tidak menyia-nyiakan segala waktu, bila kami menjadi bijaksana, Bapak, untuk menggunakan setiap waktu yang kau berikan. Bila kami dapat hidup hanya hanya dalam roh, firman-Mu Bapa, dan sepenuhnya menguasai firman menguasai hidup kami, menguasai pikiran kami sehingga kami tidak memutuskan bertindak berkata dengan daging kami. Dan biarlah semakin hari daging kami semakin mati dan rohmu yang hidup. Biarlah Bapa sampai kami masuk ke dalam kerajaan sorga, biarlah rohmu yang melingkupi kami dan kami dapat dikenal pada akhirnya. Bapak, kami menyerahkan seluruh acara Komsel pada malam hari ini. Lindungi seluruh jemaatmu sampai kami bertemu kembali. Biarlah kemuliaan dan kedahsyatanmu menyertai setiap dari kami. Lindungi kami dari segala kegelapan. Lindungi kami Bapak, berikan kami kekuatan untuk mengalahkan diri kami, mengalahkan dunia, mengalahkan segala dosa yang semakin hari semakin menghimpit dan semakin besar untuk menggoda jemaat kudus-Mu. Bapak, biarlah kami menjadi orang yang tersisa di akhir zaman, yang mengenal kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu sampai akhir. Kami menyerahkan seluruh Komsel pada malam hari ini dengan hanya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Sebelum pulang, mau foto ya, udah gitu boleh. Maksudnya udah silakan pulang. Minta